Apa yang terlintas di pikiranmu saat mendengar kata Sulawesi? Apakah pantai yang indah dengan lautnya yang biru? Tapi ada satu sisi Sulawesi yang jarang sekali dibicarakan, yakni sisi menantang dan berbahaya yang dimiliki di pedalaman Sulawesi. Karena faktanya di pedalaman Sulawesi dihuni oleh beberapa makhluk endemik yang pastinya patut diwaspadai ketika masuk ke area kekuasaan mereka. Dan kali ini kita bakalan bahas 8 hewan endemik di Sulawesi. Babi rusa adalah hewan endemik yang hanya bisa ditemukan di beberapa pulau di Indonesia. Habitat utamanya adalah hutan hujan dataran rendah di sekitar Sulawesi, Kepulauan Togean, Pulau Buru, dan Kepulauan Sula. Mereka menyukai daerah yang dekat dengan sungai, rawa, atau kubangan lumpur, tempat mereka bisa berkubang dan mencari air minum. Babi rusa dikenal karena taringnya yang khas. Namanya berasal dari kata babi dan rusa karena penampilannya yang menyerupai babi namun dengan taring panjang yang melengkung seperti tanduk rusa. Taring ini diperkirakan berfungsi untuk melindungi mata dari duri rotan atau sebagai senjata saat berkelahi. Meskipun termasuk dalam keluarga babi, babi rusa memiliki beberapa perbedaan. Babi rusa umumnya lebih besar dan yang paling mencolok adalah taringnya. Sayangnya populasi babi rusa terus menurun, terutama akibat kerusakan habitat dan perburuan liar. Berdasarkan daftar IUCN, status konservasi babi rusa dikategorikan sebagai rentan. Babi rusa memainkan peran penting dalam ekosistem hutan karena membantu menyebarkan biji-bijian dan mengendalikan populasi serangga. Keberadaannya sangat vital untuk menjaga keseimbangan alam di hutan-hutan endemik Sulawesi. Di Pulau Sulawesi ada makhluk yang sangat cantik namun juga mematikan. Dan makhluk ini adalah ular pit viper Sulawesi. Dikenal sebagai endemik Pulau Sulawesi, pit viper memiliki nama ilmiah Tropidolamus laticinthus. Spesies ini tidak memiliki variasi warna dan pola yang mengacu pada usia atau jenis kelamin. Meski begitu, corak tubuhnya sangatlah khas. Pola tubuh punggungnya sangat menakjubkan secara visual, terdiri dari garis-garis keunguan hingga merah bata. Pit viper Sulawesi mendiami berbagai jenis hutan mulai dari hutan dataran rendah, hutan pegunungan tropis basah hingga ketinggian 1.300 mdpl, rawa-rawa terbuka, hutan bakau, perkebunan, hingga semak belukar. Ular ini sering ditemukan di dekat air, seperti di sepanjang tepi sungai. Nah, ini yang baru lagi nih, baru dibuka. Ini gue dapet tadi malam. Ini spesiesnya sama, Tropidolemus subannulatus juga, cuman ini lokalitinya dari Sulawesi. Tapi nggak tahu sih Sulawesi mananya. Yang jual nggak ngasih tahu lokalitinya. Nah, kalau Sulawesi ini bedanya sama Borneo itu dia kurang apa ya? Sulawesi ini kebanyakan cuman 2 warna ya, hijau biru doang gitu. Sama baret putih. Ini belum full mutasi sih, belum full mutasi. Nanti kalau udah full mutasi si putihnya tuh terkadang suka ada yang hilang, terkadang enggak. Kalau yang Borneo kan kayak tadi kan warnanya kan biru kuning ya, dominan kuning. Kalau yang Sulawesi jarang ada yang kuning. Bukan nggak ada. Saya pernah beberapa kali punya yang kuning full. Cantik ya Sulawesi ini. Tapi lebih dominan ke biru toska gitu. Si hijaunya juga lebih dominan kayak kebiruan gitu loh.
Tarsius atau sering disebut primata terkecil di dunia adalah hewan nokturnal yang sangat unik dan menarik. Meskipun ukurannya kecil, Tarsius memiliki banyak keistimewaan yang membuatnya berbeda dari primata lainnya. Mata Tarsius adalah salah satu yang paling mencolok. Ukurannya sangat besar jika dibandingkan dengan kepalanya. Ini membantu mereka melihat dengan jelas saat berburu di malam hari. Karena bola matanya terlalu besar dan tidak bisa digerakkan, Tarsius memiliki kemampuan luar biasa untuk memutar kepala hingga 180 derajat, mirip seperti burung hantu. Tarsius memiliki tubuh yang sangat kecil, hanya seukuran kepalan tangan orang dewasa dengan berat sekitar 100-150 gram. Namun kaki belakangnya jauh lebih panjang dari tubuhnya, memungkinkan mereka untuk melompat hingga 3 meter dari satu pohon ke pohon lain. Tarsius adalah hewan yang aktif di malam hari. Mereka menghabiskan siang hari untuk tidur di dahan pohon, lalu keluar berburu saat hari mulai gelap. Tarsius adalah hewan endemik, artinya mereka hanya bisa ditemukan di wilayah tertentu. Sebagian besar spesies Tarsius dapat ditemukan di pulau-pulau di Asia Tenggara Maritim, terutama di Pulau Sulawesi dan beberapa pulau di sekitarnya. Mereka hidup di hutan hujan tropis, mulai dari hutan dataran rendah hingga hutan bakau. Sebagai hewan karnivora, Tarsius adalah pemburu yang lincah. Makanan utamanya adalah serangga seperti kecoa dan jangkrik. Namun mereka juga memangsa hewan kecil lainnya seperti kadal, burung, dan kelelawar. Inilah khasnya Sulawesi. Dadah. Anoa adalah satwa endemik yang menjadi kebanggaan sekaligus maskot Pulau Sulawesi. Hewan ini sering disebut kerbau kerdil karena memiliki kemiripan dengan kerbau, tetapi ukurannya jauh lebih kecil. Anoa termasuk dalam famili Bovidae sama seperti sapi dan kerbau. Anoa memiliki tubuh yang gempal dan kekar. Panjang tubuhnya bisa mencapai 1 meter dengan tinggi sekitar 90 cm. Ciri khas Anoa adalah tanduknya yang lurus, runcing, dan berbentuk segitiga. Tanduk ini tidak bercabang dan dimiliki oleh anoa jantan maupun betina. Anoa adalah hewan yang soliter. Mereka umumnya hidup di hutan hujan dataran rendah hingga pegunungan Pulau Sulawesi dan Buton. Anoa sangat bergantung pada hutan untuk berlindung dan mencari makan. Makanan utamanya adalah tumbuh-tumbuhan berair seperti pakis, rumput, buah-buahan, dan umbi-umbian. Seperti kerbau, anoa juga suka berkubang di lumpur untuk mendinginkan tubuh dan melindungi kulit dari gigitan serangga. Monyet hitam Sulawesi yang juga dikenal dengan nama yaki atau monyet wolai adalah primata unik dan salah satu spesies monyet makaka terbesar yang hanya ditemukan di Indonesia. Ciri khasnya yang paling mencolok adalah seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat dengan jambul rambut yang khas di atas kepala. Monyet hitam Sulawesi merupakan hewan endemik, artinya hanya bisa ditemukan di wilayah tertentu. Habitatnya berada di Sulawesi bagian utara, terutama di area cagar alam seperti Taman Nasional Tangkoko dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Monyet ini hidup di berbagai tipe habitat, mulai dari hutan hujan, primer, dan sekunder, hingga area pantai. Monyet ini memiliki bantalan pantat berwarna merah muda yang cukup mencolok, yang menjadi salah satu ciri pembeda. Monyet jantan dewasa bisa memiliki berat hingga 1,4 kg dan panjang sekitar 38 cm. Monyet hitam Sulawesi adalah hewan yang diurnal, yang berarti mereka aktif di siang hari. Mereka menghabiskan waktu baik di atas pohon maupun di tanah. Mereka hidup dalam kelompok besar yang bisa mencapai 20 hingga 70 ekor, di mana jumlah betina lebih banyak daripada jantan. Burung maleo adalah salah satu burung endemik yang sangat unik dan ikonik dari Pulau Sulawesi. Burung ini terkenal karena kebiasaan bertelurnya yang tidak biasa dan memiliki ciri fisik yang khas. Berikut penjelasan lengkap mengenai burung maleo. Secara fisik, burung maleo memiliki ukuran sedang dengan panjang sekitar 55 cm. Mayoritas bulunya berwarna hitam, sementara bagian bawah tubuhnya berwarna merah muda keputihan. Burung maleo memiliki tanduk atau jambul keras berwarna hitam di atas kepalanya.
Jambul ini diperkirakan berfungsi untuk mendeteksi suhu panas bumi saat mencari lokasi bertelur. Kulit di sekitar matanya berwarna kuning, iris matanya merah kecoklatan, dan paruhnya berwarna jingga. Maleo adalah burung yang menghabiskan sebagian besar waktunya di darat. Meskipun memiliki sayap, mereka lebih suka berlari atau bersembunyi di balik tumbuhan saat merasa terancam, bukan terbang. Maleo termasuk hewan omnivora. Makanan utamanya terdiri dari biji-bijian, buah-buahan, serangga kecil seperti kumbang dan semut, serta hewan-hewan kecil lainnya. Sayangnya saat ini burung maleo digolongkan sebagai spesies yang terancam punah oleh IUCN. Julang Sulawesi yang juga dikenal sebagai rangkong Sulawesi adalah salah satu spesies burung rangkong yang paling ikonik dan penting di Indonesia. Burung ini adalah endemik Sulawesi, artinya dia hanya bisa ditemukan di Pulau Sulawesi dan beberapa pulau kecil di sekitarnya seperti Pulau Lembeh, Togean, Muna, dan Buton. Julang Sulawesi sering dijuluki sebagai penjaga hutan atau petani hutan karena perannya yang sangat vital dalam ekosistem. Dengan memakan buah-buahan dan menyebarkan bijinya melalui kotoran, julang Sulawesi membantu regenerasi hutan secara alami. Julang Sulawesi adalah salah satu jenis rangkong terbesar di Sulawesi. Panjang tubuhnya bisa mencapai 100 cm. Jantan dan betina memiliki perbedaan mencolok. Julang Sulawesi dikenal dengan suara kepakan sayapnya yang sangat keras dan berisik, sering disamakan dengan suara mesin uap. Suara ini bisa terdengar dari jarak yang cukup jauh saat mereka terbang. Burung ini dikenal sebagai hewan yang monogami, artinya mereka hanya memiliki satu pasangan seumur hidup. Kesetiaan ini menjadi salah satu simbol penting bagi masyarakat Sulawesi. Julang Sulawesi mendiami hutan hujan tropis, baik hutan primer maupun sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian sekitar 1.800 mdpl. Karena pola makannya yang didominasi buah, julang Sulawesi berperan sebagai penyebar biji yang efektif. Mereka dapat terbang jauh menyebarkan biji ke area yang luas sehingga membantu proses reboisasi hutan. Salah satu hal yang membuat pedalaman Sulawesi sangat menakutkan adalah kehadiran makhluk yang terkenal sebagai pemakan manusia. Ya, makhluk itu adalah ular piton raksasa yang banyak dijumpai di pedalaman Sulawesi. Tak hanya memakan manusia, ular piton berukuran raksasa ini juga sering mengincar ternak warga sebagai menu makanannya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ini, di mana warga ramai-ramai menangkap ular piton sepanjang 8 meter yang memangsa seekor sapi. Hewan melata itu ditangkap tanpa perlawanan. Besar. Ay kambang nyo, itu sapi kambang. Katalundangin na. Mapit ke. Jago sebelah ini. Iyo ka. Ada dali. Ewan ima ay. Ya. Ano mi? Ikaw eh. Oh. Pernahkah kalian mendengar jenis ular yang memiliki julukan sebagai ular pemakan manusia? Mendengar hal tersebut tentunya akan membuat banyak orang merinding dan ketakutan. Dan faktanya julukan ular pemakan manusia tersebut ternyata memang benar adanya dan jenis ular itu berada di salah satu wilayah di Indonesia. Bahkan baru-baru ini kasus seekor ular pemakan manusia kembali ditemukan Kabupaten Buton Selatan. Seorang petani bernama Lanoti 61 tahun yang merupakan warga Kelurahan Majapahit, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan dikabarkan hilang saat pergi ke kebunnya. Informasi yang dihimpun dari laporan Babinsa Kelurahan Majapahit menyebutkan Lanoti terakhir kali terlihat pada Jumat pagi tanggal 4 Juli 2025 sekitar pukul 7 pagi oleh saksi bernama La Ardi. Saat itu korban pamit menuju kebunnya menggunakan sepeda motor.
Namun hingga keesokan harinya, korban tak kunjung pulang ke rumah. Warga yang mulai resah akhirnya melakukan pencarian secara gotong royong di sekitar area kebun. Pencarian itu berakhir mengejutkan. Warga menemukan seekor ular piton besar dalam kondisi perut membesar tak jauh dari lokasi kebun korban. Dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pembelahan tubuh ular, Lanoti ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam perut ular tersebut. Terus. Hah? Di sini bagus ya. Masih ini. Terus. Hah? Iya, iya. Tunggu sarung, Pak. Jangan. Sini saya kalau pukul. Itu tadi 8 hewan endemik di Sulawesi. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.